Insya Allah kita masuk hadis yang ke-16. Sekali lagi yang punya kitab bisa kita buka untuk bahas bersama hadis yang ke-16. Pada dasar waktu dan tempat kami persilahkan semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله عزني الله وإياkum, jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada kita semua, memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini, majelis ta'lim ini. Semoga langkah kaki kita ini menjadi langkah yang memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, maka perjalanan itu akan menjadi perjalanan yang memudahkan orang tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan keutamaan tersebut, ya. Allah berikan kepada kita kemudahan, ya, istiqomahan untuk menghadiri pengajian-pengajian yang rutin, mingguan, bulanan, apapun itu. Kita harus punya waktu, ya, untuk ngaji bersama. Semangat kita harus tetap sama, ya, karena ini untuk maslahat tidak hanya akhirat kita tapi juga dunia kita, supaya tambah berkah waktu yang Allah berikan kepada kita dan tenaga yang Allah berikan kepada kita semuanya, karena kita manfaatkan di jalannya, yaitu fisabilillah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu hadis yang ke-16 berkaitan dengan hati, ya. Judulnya adalah berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan yakin. Berdoalah kepada Allah dengan yakin. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin.
Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis sahih rawahu at-Tirmidzi wal Hakim wa sahhahahu al-Albani rahimahumullah. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini amalan hati yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu apa? Yakin. Yakin itu adalah amalan hati. Dan ini diminta kita untuk mendatangkan atau menghadirkan keyakinan ketika sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya baca syarahnya, di mana makna yakin di sini ada dua. Jadi ketika berdoa, yang pertama kita yakin bil ijabah. Kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Itu makna yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, makna yakin di sini ketika berdoa adalah yakin bahwa Allah itu maha mampu. Bahwa Allah itu memiliki kudrah. Ya. Memiliki kuasa. Ya. Apapun permintaan kita, serumit, sesulit, sebanyak apapun, maka itu bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang berat bagi Allah SWT, karena Allah maha mampu. Ini dua keyakinan ini. Sehingga ketika keyakinan ini hadir, ya, ketika keyakinan ini hadir dalam diri kita, hati kita dalam berdoa, maka muncul apa? Optimisme, muncul optimisme, muncul prasangka yang baik, husnudzan sama Allah SWT. Sehingga nanti kita menyesuaikan, ya, atau Allah menyesuaikan dengan prasangka kita. Jadi karena prasangka kita baik, maka Allah menyesuaikan. Karena kita optimis, maka Allah akan mewujudkan optimisme itu. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu, kata Allah, menyesuaikan prasangka hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan fa khair. Jika hambaku berprasangka baik, maka aku pun demikian. Fa in dhanna syarran fa syarr. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, ya, berprasangka buruk kepadaku, maka aku pun demikian. Jadi kalau berdoa itu los, yakin, lepaskan. Sesulit apapun itu, jangan ada prasangka, mungkin enggak itu, bisa enggak dikabulkan ini, kayaknya enggak. Nah itu namanya ragu. Meragukan Allah itu suudzon sama Allah. Meragukan dalam berdoa, ragu dalam berdoa itu suudzon sama Allah SWT. Itu dosa besar. Dan Allah menyesuaikan dengan prasangka, dengan dhonnya kita. Jadi kadang muncul itu, kita berdoa minta selesaikan masalah-masalah kita. Masalah kita terlalu besar, masalah kita terlalu rumit. Dalam berdoa
nggak yakin, nggak los. Sehingga ada sedikit keraguan atau banyak. Tapi mungkin nggak ya Allah begitu? Kayaknya enggak. Walaupun itu sedikit tipis gitu, prasangka itu langsung membuat doa itu tadi tertutup. Karena Allah nyuruh kita mungkin, malah kita menjadi orang yang ragu, prasangka buruk sama Allah. Dikira Allah nggak mampu. Dikira Allah nggak mampu. Lawang yang minta sama Allah itu nggak cuma kita, miliaran makhluk, nggak cuma manusia. Itu serangga-serangga kecil-kecil maupun besar, makhluk-makhluk, hewan, itu semua siapa yang nyukupi? Allah semua itu. Kalau hanya untuk menyelesaikan masalah kita yang mungkin buat kita berat, besar, ya mungkin nggak mampu kita. Tapi bagi Allah nggak ada. Makhluk Allah nggak cuma di bumi, makhluk Allah juga ada di langit. Nggak cuma di langit dan di bumi, bahkan bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Bumi Allah ada 7 lapis. Langit Allah ada 7 lapis. Antara langit satu ke langit berikutnya 500 tahun perjalanan. Masing-masing ada makhluknya. Terus kita masih ragu, nggak yakin, karena selama ini barangkali orang yang berdoa itu terlalu ngandalkan apa? Ngandalkan di luar Allah. Ngandalin skillnya, ngandalin ijazahnya. Nah itu. Sehingga dia nggak yakin. Doa-doanya nggak kabul. Doanya ya lalu berlalu aja, sebagai rutinitas saja. Padahal jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, doa itu sebenarnya bukan memberitahu Allah. Tanpa kita beritahu Allah aja, Allah udah tahu. Allah tahu kita mau apa, masalah kita apa, Allah tahu. Tanpa kita beritahu, tanpa kita laporin pun Allah tahu. Allah maha tahu. Gak ada yang gak diketahui Allah. Bahkan wama tuhfis sudur, apa yang di batin kita, yang dikerentek hati kita belum diucapkan, bahkan apa yang berlalu di kilatan hati, kilatan pikiran, ya Allah tahu semua kok. Jadi inti doa itu bukan memberitahu sebenarnya. Inti doa itu mengadu. Mengadu. Allah bisa selesaiin masalah kita, tapi Allah ingin kita itu menggunakan senjata tadi. Ayo, gitu, datang sama Allah. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata. Tapi kalau senjata itu tergantung siapa yang make kan gitu. Senjatanya hebat, landep, mantep. Tapi kalau yang make nggak punya skill, nggak punya cara, nggak paham menggunakan senjata, ya tumpul itu senjata. Jadi doa itu ada fikihnya. Kalau kita perhatikan para kekasih-kekasih Allah, ya, para aulia, al-anbiya, para nabi, ya, para rasul, mereka doanya itu tidak meminta. Kadang lebih powerful doa, nggak meminta, ngaduh. Nah tanpa diminta pun Allah tahu permintaan kita yang sebenarnya gitu. Tapi para nabi dan para rasul itu kayak pasrah, pun monggo ya. Kalau dikabulkan ya kami senang, kata Imam Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib kan gitu. Kalau doaku dikabulkan aku senang. Kalau enggak dikabulkan aku tambah senang. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kenapa demikian? Kata beliau,
Kalau doaku dikabulkan, ya itu memang permintaanku. Itu karepku sih seperti itu. Keinginanku seperti itu. Kalau doaku nggak dikabulkan, itu keinginannya siapa? Keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keinginannya Allah pasti lebih baik. Al-khiratu khiratu. Coba pola pikir seperti ini. Kita selama ini doa itu makso. Mutungan. Doanya pengen dan dikabul, nek gak dikabul ke mandek dongane. Mutungan dia. Jadi coba mindsetnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau kita dikabulkan sesuai permintaan kita, walhamdulillah. Berarti Allah kita menyelaraskan diri dengan keinginannya Allah. Berarti baik insya Allah, karena Allah kabulkan. Kalau enggak, ya berarti menurut Allah enggak baik. Gitu aja. Husnudzon sama Allah. Pilihan Allah yang terbaik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, kata Allah. Kamu bisa jadi menginginkan sesuatu, padahal itu enggak bagus untuk kalian. Sebaliknya kalian kadang menginginkan tidak menginginkan sesuatu, padahal itu bagus untuk kalian. Ini ayat tentang syariat qital, syariat perang. Perang itu enggak ada yang suka, padahal itu bagus. Jihad maksud. Jadi para nabi dan para rasul itu kalau kita lihat struktur doanya, itu enggak meminta. Mereka udah pasrah aja, ngadu sama Allah. Contoh doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan ikan paus. Beliau nggak minta, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan, ya Allah. Ya Allah pertemukan aku dengan kaumku dalam keadaan beriman. Nggak ada. Doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ngadu, ngaku salah, ngaku dosa. La ilaha illa anta, di tauhidnya yang dimunculkan. Tauhid uluhiyahnya, ubudiyahnya, ya, asma wa sifatnya. Tidak ada ilah yang berada disembah selain Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalim. Dia nyalahkan dirinya sendiri. Aku termasuk orang-orang yang zalim, mendolimi diri sendiri. Nabi Yunus itu kan ceritanya kan tanda kutip mutung zaman. Idzahaba mughadiban. Dia ini pergi dari kampungnya meninggalkan umatnya dalam keadaan ghadiban, marah. Didakwai, dinasihati, enggak nurut. Mutung. Ya pergi. Terus tak hijrah. Pindah perumahan, pindah kampung. Mentalitasnya diuji sama Allah SWT. Akhirnya beneran dikasih pelajaran sama Allah. Ya, diundi berkali-kali di kapal. Tetap Nabi Yunus yang kena. Diuji dengan 3 kegelapan. Gelap malam, gelap lautan. Namanya paus kan gak mungkin di daratan ya. Mesti di dasar laut sana. Ya kilometer di sana belah sana. Yang gelap. Gak ada cahaya masuk. Kemudian yang ketiga, kegelapan perut ikan. Setelah dulumat. 3 kegelapan yang dialami Nabi Yunus. Tapi dia gak minta. Karena tanpa diminta pun, tanpa memberitahu pun Allah tahu. Nabi Yunus pengen selamat. Pengen hidup. Pengen dikeluarkan dari perut ikan. Redaksinya seperti itu. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam sakit tahunan dia. Dalam riwayat itu berapa belas tahun begitu. Dalam riwayat yang lain puluhan tahun Nabi Yunus. Sampai orang-orang, kamu kenapa enggak ngeluh? Sakit lama enggak sembuh-sembuh gitu. Jawaban beliau, sehatku lebih lama dibandingkan sakitku. Umurnya panjang,
Sehatnya lebih lama daripada sakitnya. Kok malah lupa nikmat sehat yang lebih lama, lebih banyak dibandingkan nikmat atau ujian sakit yang enggak seberapa. Nah, kita itu diuji apa, kita apa? Mungkin meriang atau kan kancane laki-laki itu lanang gue jadi opo wae gak masalah kecuali uji meriang. Boloro gak masalah. Pokoknya kelemahan laki-laki itu meriang. Wis meriang wis ra iso nyetir. Tipes. Ngeluh. Ya. Gak iso kerja. Rugi, gak dapat duit dan seterusnya. Padahal itu cuma sebulan, 2 hari, 3 hari mungkin. Jadi mindsetnya Nabi Ayub seperti itu. Dan dia nggak minta sembuh jemaah. Dia hanya bilang dalam Al-Quran itu surat Al-Anbiya, Rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit. Ya Allah, aku sakit. Dan engkau adalah zat yang paling atau maha penyayang, maha rahim. Ya, rahmati aku ya Allah, intinya gitu. Mau kasih sembuh, nggak kasih sembuh, yang penting rahmati aku ya Allah. Gitu aja. Dia hanya minta rahmat. Minta dikasihi, disayangi sama Allah. Kondisi apapun, udah. Mana yang menurut Allah terbaik, manut. Jadi ada husnudzon. Level kita sudah di situ belum naik. Sehingga kelihatan enak gitu katanya. Kata para ulama. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ini kita contoh-contoh doanya para nabi ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, beliau nggak minta api itu dipadamkan, api itu didinginkan, enggak. Doanya Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami Allah. Cukuplah Allah tempat kami bergantung. Allah yang akan menolong kami. Sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengadu, bukan lapor. Jadi doa itu enggak selalu meminta, ya. Doa itu enggak selalu isinya itu jaluk, permintaan. Enggak harus rinci, enggak harus detail. Tapi kadang hanya mengadu. Karena tanpa dirinci pun Allah ngerti karepnya. Keinginan kita itu apa itu tak? Jangan-jangan malah nanti keinginan Allah lebih besar gitu. Padahal kita selama ini mintanya kecil gitu. Takutnya itu malah. Jadi wis pasrah sama Allah. Isi doa-doa kita itu dengan mengadu. Struktur doanya seperti itu. Dan kabul semuanya itu. Allah perintahkan kepada api secara langsung. Allah nggak nyuruh malaikat. Allah nggak perintahkan dalam ayat itu ke malaikat, padamkan, malaikat hujan, siram itu, enggak. Allah katakan langsung ke api itu, ya naru wahai api, enggak ya Jibrilu, ya Mikailu, enggak. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin, enggak cuma dingin, karena dingin juga bisa membunuh. Tapi wassalaman ala Ibrahim, dan membawa keselamatan bagi Ibrahim. Ini mereka nabi Ustaz, mereka rasul Ustaz. Enggak, poinnya adalah keyakinan ini yang harus kita dapatkan. Di para nabi itu yakin betul, hadir betul. Jadi kalau doa itu nggih jamaah, coba tenangkan dulu, yang tenang. Ambil posisi yang tenang. Gak harus menghadap kiblat, tapi sunnahnya emang menghadap kiblat. Ya. Kemudian angkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan itu termasuk adab, karena Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Allah itu kalau ada hambanya angkat tangan, kok nggak diisi, nggak dikabulkan, Allah itu malu mengembalikan tangan ini dalam keadaan sifra, kosong. Ada beberapa ulama yang mendhaifkan, tapi
Banyak ulama juga yang mensahihkan. Jadi yang tenang, pikirannya itu jangan kedistrak, keganggu sama yang lain. Karena tadi Nabi bilang dalam hadis tadi, gak boleh kolbin ghafilin lahil. Hati kita itu, pikiran kita gak boleh lalai, gak fokus. Tips fokus gimana? Kalau kita lagi baca doa dalam bahasa Arab, ngertiin bahasa Arabnya, artinya apa. Kalau nggak pakai bahasa Arab, yus pakai bahasa yang kita bisa. Bahasa Jawa, intinya ngaduh. Mungkin jenengan pernah lihat video orang di depan Ka'bah, doa sambil nangis-nangis, itu ngaduh. Jadi mesra sama Allah itu. Pernah nggak kita? Mesra sama Allah, kayak berbincang gitu, kayak ngobrol begitu. Enggak, kita ini isin mungkin selama dongo isin. Di sawang jamaah lainnya masih malu gitu. Angkat tangan aja malu. Angkat tangan itu termasuk adab ya dalam berdoa. Kalau dia khotib, angkat tangannya pakai jari telunjuk. Nah ini khotib itu begini sunnahnya. Karena Rasul begini, nggak begini kalau jadi khotib. Kemudian kalau sholat istisqa atau istighosah, ya ada sholat apa istisqa minta hujan, ada sholat kunut nazilah. Nah itu doanya diangkat tangannya sampai ketiaknya kelihatan. Ini di zaman Rasulullah SAW ketika Rasul perang Badar dan juga ketika doa salat minta hujan tadi Rasul angkat tangan. Jadi tangannya diangkat sampai ketiak kelihatan. Jadi adabnya begitu. Kemudian kalau doa biasa ya begini, dikumpulkan kedua telapak tangan kita begini. Jadi ada penempatannya angkat tangan gitu. Jadi nih pas bar sholat nih masjid kok tangannya nguin. Kurang tepak juga. Atau pas apa? Habis sholat kok dikirnya doa. Nah, jadi ada kapan ngangkat tangan, kapan begini, moto di tangannya tinggi atau sebahu atau itu tuh ada semua cara dari Rasulullah. Itu dipakai. Kita fokus ke itu. Ngobrol aja, curhat. Tapi kita kayak mau perlu netok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, harus kelepat. Enggak ada rasa. Nah, padahal penting sekali ada rasa. Selama ini kurangnya kita adalah rasa. Nek mung deretan doa hafal kita. Deretan permintaan hafal kita. Selama ini itu yang kita baca. Tapi rasa, hadir, merasakan inti dari doa, fokus itu ternyata yang bisa mendatangkan istijabah. Contoh lagi tadi doa Nabi Ibrahim. Allah perintahkan langsung. Dan contoh lagi doanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu nabi yang diceritakan Allah satu-satunya nabi yang ceritanya itu komplit. Dari bayi sampai menikah komplit Nabi Musa itu. Gimana? Nggak ada nabi yang sekomplit itu dalam Al-Quran. Banyak masalah yang dihadapi beliau itu. Dari kecil dibuang. Dikelekne kali. Iya kan? Penuh ujian. Tapi penuh juga solusi jalan keluar. Hampir sesuatu yang berat, ujian-ujian sangat berat semua. Di depan Laut Merah, dia bisa nyebrang Laut Merah tanpa kapal. Ya, laut dibikin Allah terbelah. Dan itu nggak akan pernah kejadian lagi. Mungkin ya. Kemudian setelah lolos, nah itu dia. Nabi Musa capek, butuh makan, butuh minum, butuh pekerjaan, butuh istri gitu.
Banyak permintaan beliau, banyak ujian kehidupan yang beliau hadapi. Tapi beliau nggak merinci, ya Allah aku pengen punya istri ya Allah, pengen punya kerjaan ya Allah. Nggak dirinci. Kayak kita merinci permintaan. Beliau cukup ngadu saja, ayatnya begitu. Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Coba hafalkan doa Nabi Musa ini. Cari di Al-Quran. Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, semua kebaikan yang engkau berikan kepadaku, aku fakir ya Allah. Aku butuh saat ini. Nggak dirinci, nggak didetailkan satu-satu. Tapi beliau mengadu dari hati yang paling dalam. Akhirnya apa? Kena semuanya itu. Dikabulkan sama Allah semua. Dipertemukan dengan dua wanita yang kesulitan ambil air. Ternyata wanita ini anaknya Nabi siapa? Syuaib di Madyam, yang nanti akan jadi istrinya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dapat kerjaan juga ngembala kambing. Akhirnya dapat kambing juga. Semua selesai. Jadi sebenarnya mengadu itu poinnya. Ya, bukan merinci tapi boleh juga. Tapi kadang lebih dahsyat, lebih powerful struktur doanya para nabi ini yang kita lihat. Jadi gak maksa Gus Allah pengen kita. Karena kalau kita merinci itu kadang gak sesuai keinginan kita kecewa. Ya betul. Padahal Allah menginginkan yang lain. Jadi muqinun bil ijabah dan hati jangan ghafil lahin. Yakin itu lawannya ragu. Jadi nggak boleh doa itu ragu. Ragu itu ya kayak tadi muncul apa? Itu tadi. Tapi Pak ya mungkin ya Allah. Terus kapan ya Allah? Itu tuh udah itu suudzon sama Allah, nggak bakal dikabulkan sama Allah. Kalau ghafilin lahin, lawannya adalah apa? Fokus. Lalai itu lawannya apa? Fokus. Jadi jangan berdoa itu sambil mikirin yang lain. Gitu. Kalau Ustadz kita, Ustadz Firanda, hafidhahullah, beliau sering banget dalam ceramahnya. Saya itu sampai hari ini ya terus dengerin itu videonya Ustadz Firanda, satu-satunya Ustadz yang banyak ilmu semuanya, bukan yang lain nggak ada ya. Di hampir semua video ya yang ini beliau tuh sering menyarankan kalau ada masalah cobalah sholat 2 rakaat. Di sholat 2 rakaat itu mungkin di sujud terakhir atau habis sholat doalah dengan yakin dan fokus hati. Maka selesai akan enggak lama solusi atau jalan keluar akan datang. Seberat apapun masalah. Itu beberapa tips karena itu pengalaman beliau. Sampai beliau di level yang sekarang. Dan beliau itu kan dulu sekolahnya sekolah umum. SMA umum, kuliahnya juga jurusan umum. Jurusan apa? Dok? Jurusan nuklir apa ya? Kimia apa nuklir gitu. Dia keterima di Madinah karena memang pakai daerah Sorong, Papua. Jadi Madinah itu memprioritaskan daerah yang Indonesia tapi yang minoritas muslimnya. Di Jawa melimpah ruah yang lulusan sana. Akhirnya cari yang Sumatera, yang Sulawesi, yang beliau di sana, Sorong. Terima. Dia belum sampai di level yang seperti sekarang. Karena beliau sering melakukan amalan tadi. Minta sama Allah di Masjid Nabawi sana. Di Raudhah mungkin. Begitu. Sehingga Allah wujudkan satu persatu dalam video ini. Nah kita tiru. Orang-orang yang sudah diberikan kesuksesan seperti itu kita tiru caranya, amalannya. Seperti Nabi Zakaria
alaihi salam niru caranya Maryam. Maryam kan ponakannya. Maryam itu di mihrab nggak kemana-mana, tapi penuh keajaiban. Ya, ada buah-buahan yang nggak ada di Palestina waktu itu. Ada di Maryam semuanya. Dari mana? Kok jadi pamannya, Nabi Zakaria ini pamannya. Kok lihat ponakannya penuh dengan keajaiban, berdoa yang khusyuk yang ini. Allah kasih, dia niru. Pengen diberikan keajaiban juga. Apa itu? Diberi keturunan. Padahal istrinya udah akhirah, istri beliau itu udah sepuh, udah menopause. Dia juga udah tua. Tapi kalau Allah bisa ngasih keajaiban yang di depan mata seperti itu, bisa juga. Aku alami kan. Rabbi la tadarni fardan. Ya Allah, ini doanya orang yang meminta keturunan. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendiri. Wa anta khairul warithin. Engkau adalah sebaik-baik yang memberi keturunan, waris. Fabasyarnahu bi ghulamin ismuhu Yahya. Kami beri kabar gembira dengan Nabi Yahya dengan adanya seorang anak. Bahkan anak ini belum lahir udah dikasih nama sama Allah SWT. Jadi kalau ada nama, ada pertanyaan, ada nabi yang belum lahir sudah dikasih nama. Namanya Yahya. Yahya itu udah dinamai dulu, padahal bayinya belum ada. Padahal istrinya sepuh. Nabi Zakaria juga udah sepuh. Jadi kalau orang mendapatkan nikmat, kita nggak boleh iri. Pelajarannya begitu. Kalau orang dikasih anugerah, dikasih rezeki, apapun itu, kita jangan iri. Kita jangan hasad, jangan nggak suka. Maka rezeki yang dialami orang itu malah nggak kita dapatkan. Kalau kita ingin ngantri dapat seperti rezeki orang itu, ya, berdoalah setiap melihat rezeki orang lain. Jadi ulama memberikan faedah dari kisahnya Nabi Zakaria dan Maryam ini. Kalau ada orang punya rezeki, minta sama Allah. Nabi Zakaria melihat Maryam dikasih rezeki sama Allah yang begitu luar biasa, ya minta sama Allah di waktu yang sama. Dan Allah kabulkan. Hal yang mustahil, impossible. Tapi gak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi kita ini kebanyakan gak suka. Kalau orang lain senang. Kita suka senang kalau orang lain gak, kalau orang lain susah. Sehingga kita gak dapat apa yang juga kita inginkan. Menata hati, ya, ketika sedang diuji dengan nikmat orang lain, itu justru membuat kita ngantri. Kita akan diantrikan mendapatkan rezeki yang sama, sebenarnya seperti itu. Tapi kita malah milih hasad. Ada anaknya orang lain pinter, cerdas, ranking terus. Bukannya dia minta sama Allah anaknya supaya diberikan kecerdasan yang sama atau lebih, dia pilih hasad sama anaknya orang itu, sama keluarganya. Dia sama aja membahayakan dirinya sendiri. Hasad itu membahayakan pelakunya. Bukan malah menguntungkan. Udahlah dia benci, udah gitu apa? Dia juga tidak mendapatkan apapun. Malah mendapatkan dosa. Itu manajemen hati. Itu apa? Menata hati ketika mendapatkan ujian apapun. Di tetangga kita lagi seneng, teman kita lagi, itu ujian untuk kita semua. Tetangga kita, teman kita lagi susah, itu juga ujian untuk kita semua. Ujian semuanya di sekitar kita itu ujian semuanya. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah.
Kami jadikan kalian itu satu sama lain sebagai ujian. Atas birun, apakah kalian memilih untuk sabar, nerimo yang baik, atau justru sebaliknya? Kata Allah begitu dalam Al-Quran. Ujian semua itu untuk menata hati kita semua. Oh, seneng gak dia? Simpati gak dia? Ada temannya susah, ada tangganya susah. Apa malah seneng? Alhamdulillah. Kamuflase, dohirnya sedih, padahal batinnya seneng. Gak gitu. Jadi sejarah diceritakan sama Allah dalam Al-Quran. Karena pasti ada pelajaran. Dan sejarah itu pasti terulang. Orang-orang yang dikasihi Allah tadi, para kasih Allah dari para nabi dan rasul, itu kan orang-orang yang dijamin masuk surga. Endingnya itu bahagia gitu. Tapi kehidupannya disetting Allah SWT dengan penuh cobaan masalah untuk pelajaran orang-orang berikutnya. Bahwa kalau kamu merasakan ujian seberat apapun dalam hidupmu, itu loh, ini loh, orang-orang yang dicintai sama Allah ujiannya lebih berat, ujianmu nggak ada apa-apa. Tapi mereka yang bisa melaluinya. Jadi prosesnya itu yang harus kita tiru. Bukan malah kita menganggap diri kita, ya, nggak bisa, aku bukan nabi, aku bukan rasul, aku bukan orang soleh. Karena ketika Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari ikan paus, kemudian dikeluarkan selamat, sehat, sentosa, pulang ke kampung, kaumnya malah beriman semuanya, gitu. Itu ayat berikutnya mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Bahwa seperti ini gak hanya khusus untuk Nabi Yunus saja, tapi berlaku umum bagi siapapun asal dia beriman kepada Allah SWT. Siapa bilang harus Nabi, harus Rasul? Asal kita beriman sama Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Pertolongan Allah itu pasti datang. Pertolongan Allah pasti akan kita dapat. Jadi poin utama dari hadis ini adalah, kita bisa tarik ya, kekurangan kita selama ini dalam berdoa adalah apa? Hadirnya hati, fokusnya hati. Kita itu demimil komat kamit, ya, doa itu selama ini cuma rutinitas, hampir gak ada rasa sama sekali. Padahal kita itu sedang berbincang, sedang berbicara, sedang mudoroso sama zat pencipta kita yang maha segalanya. Kita ini loh, minta sama orang tua kita katakanlah, atau sama manusia, tapi dengan cara yang leda-ledi, nggak serius, untuk orang tua yo ndak bakal ngabulkan. Pak, jalur duit Pak, Bu, sambil petantang-petenteng, nggak fokus, mungkin mintanya sambil HP-nan misalnya. Nggak ada orang tua ngabulkan, nggak sopan. Tapi ketika anaknya ini nggak minta, ya, nggak suka minta dia, tapi dia selama ini taat sama orang tua, bekti sama orang tua. Orang tua ngelihat kondisi anaknya, masuk nggak pengen bantu. Kan gitu analoginya. Walillahil masalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang lebih tinggi lagi. Ini manusia aja begitu. Dia akan simpati, peduli kepada orang yang memang butuh, seolah butuh sama dia, ngeluh sama dia. Gitu. Mengaku dirinya sebagai anak yang harus taat sama orang tua. Nah, kita disuruh mengaku sebagai hamba. Sebagai hamba. Nah, istighfar yang paling afdal itu apa namanya? Sayyidul istighfar. Itu enggak ada itu permintaan apapun, tapi itu sayyidul istighfar. Ya. Ya, jadi ada pengakuan kehambaan.
ana abduka, ya, wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Jadi ada pengakuan hamba. Jadi evaluasi untuk semuanya, untuk kita juga. Doa ini senjata kita. Doa itu muhul ibadah. Intinya ibadah itu ya doa. Kalau kita dalam berdoa nggak ngerti fikihnya, nggak ngerti adabnya, takutnya itu tadi, kita nggak dapat faedah dari doa-doa yang kita kabul. Jadi Rasul memberikan tips, kalau doa yang yakin, jangan ada keraguan sedikit pun. Yakin bahwa akan dikabulkan, yakin bahwa Allah itu mampu. Yang kedua, hati kita nggak boleh lalai. Dalam berdoa harus fokus, ngerti apa sing diucapke, paham apa yang dia sedang lafadzkan, bahasa Arab maupun bahasa yang lain. Dan tiru struktur doanya para nabi, struktur doanya para rasul, yang mereka sudah merasakan semuanya, keajaiban, mukjizat, pengkabulan doa dari Allah dengan masalah-masalah yang luar, dibakar dengan api loh, nggak kobong, nggak sakit sepeser pun. Dia hanya pasrah sama Allah. Nabi Ibrahim, hasbunallah, cukuplah bagiku ya Allah. Ini juga kita amalkan doa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau sakit ojo ngeluh, ojo sambat, malah mencaci maki sakit, ya. Pilek kok ora mari piye to, lek. Itu tergantung apa? Tebal dan tipisnya tauhid seseorang. Nah, tauhid itu kalau udah mateng membuat kita itu menikmati kondisi. Manusia itu nggak mungkin satu kondisi, jamaah. Allah katakan dalam Al-Quran, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi manusia itu berputar, nudawiluha bainan nas. Keadaannya itu nggak mungkin sedih terus selama di dunia loh ya. Nggak ada kesedihan yang abadi. Mesti ada kebahagiaan. Sesedih apapun mesti enek fase-fase. Dan nggak ada juga kebahagiaan yang abadi. Mesti akan berganti juga. Itu keadilan Allah SWT bagi manusia di dunia ini. Abadi itu cuma di akhirat. Surga nggak ada kesedihan. Di neraka nggak ada kebahagiaan. Kalau di dunia ini ya masih berputar. Tapi ketinggalan roda kula mboten muter, gembos nang isor terus malahan meneh, mutung meneh, putus asa meneh. Ya Allah menyesuaikan dengan perasaan kamu. Wes ning isor terus. Ora dikompo-kompo. Jadi kita disuruh menjadi hamba Allah yang optimis. Allah aja optimis. Ya. Allah loh hambanya yang masuk neraka dikeluarkan, dimasukkan ke surga. Ya. Allah menanamkan optimis. Seburuk-buruk apapun, asal ada keimanan dalam hati, selamatkan sama Allah. Nah itu. Semoga kita bisa ngambil faedah dari hadis yang singkat tadi, pelajaran yang bermanfaat untuk merubah ya atau mengevaluasi selama ini ibadah-ibadah kita, terutama inti dari ibadah yaitu berdoa kepada Allah SWT. Pasti Allah akan selesaikan masalah-masalah kita. Ya cuma tadi prinsipnya, Allah kabulkan maka itu baik, nggak Allah kabulkan maka itu insya Allah lebih baik. Karena yang pertama itu keinginan kita, yang kedua adalah keinginannya Allah SWT, dan keinginannya Allah pasti lebih baik. Jadi ya Allah kula ridho pun monggo, kan gitu, itu bahasanya gitu ya, monggo ya Allah, apapun kalau keinginanmu saya akan baik-baik saja. Udah kita menanamkan prinsip seperti itu. Semua kita punya ujian masing-masing. Sawang si dikira rumah gedong, ya gajinya besar, gak ada masalah. Oh punya masalah juga. Jadi ada tangisan juga di dalam rumah mewah itu. Dikira nek omahe si cili gubuk,
terus sengsara terus, enggak, ada ketawa, ada gembira di rumah yang sempit itu. Adil Allah itu. Ya, stresnya wong sing sugih-sugih ku luwih ngeluh luwih full stres tibang yang dialami orang-orang yang kecil, nggih mboten. Orang kecil diutang 5.000 ning toko sebelah mumet stres. Padahal sing ngono 500 yuto. Duwe utang 500 yuto 5.000. Stresnya podo. Tapi ki mau ya Allah. Cara pandangnya itu yang ya kan? Ada yang nggak bisa tidur gara-gara diutang 5.000 jadi. Padahal sing dicurhati utangnya 500 yuto. Tiba ya wang sinawa. Kalau 5.000 tadi bagi orang yang punya 500 juta tuh, gajinya 10 jutaan. Opo kuwi? Seperti itu. Jadi semua menikmati fase periodenya masing-masing. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh sambat, kecuali hanya kepada Allah SWT. Percuma ngeluh sama makhluk, percuma. Malah mungkin jenengan dikabar-kabar, di viral-viral. Jadi pastikan kalau ke manusia itu yang tepat orangnya, yang bisa menyimpan rahasia, yang bisa memberikan solusi. Kan kadang dikon nyimpen rahasia malah disebar. Sak desa ngerti kabeh. Oke, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salahnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakallahu khairan kepada Ustadz Hasan Basri yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kemudian Bapak sekalian, pengumuman insya Allah nanti sore ada kajian akbar. Sekali lagi nanti sore jam 4 insya Allah kita ada kajian akbar lagi di Masjid Mujahidin Banyu Ya, kemarin materi sudah di-share. Dengan materi 10 pilar mendidik generasi robani. Pembicara Ustadz Hadid Syaiful Islam. Jadi di Masjid Mujahidin Banyu jam 4 sampai dengan selesai. Dan pekan depan kita insya Allah akan yang ketiga jadwal Ustadz Arif Makmun. Kemudian pengumuman lagi Bapak sekalian, kita panitia kajian An-Nur juga membuka panitia kurban. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada